untuk terkena HIV juga itu ya di situ aku cuman bisa diem di rumah, minum obat karena tubuh aku tuh nggak kurus lagi dan buat berbaur ke teman-teman juga merasa minder, merasa tidak pede gitu. Awalnya sih saya berpikir bahwa orang-orang yang HIV itu memang orang-orang yang penyakit yang dibuat sendiri gitu loh. Awalnya karena saya memang belum tahu gitu. Tapi saya tertariknya detik-detik dia mengatakan orang kesehatan banyak melakukan diskriminasi terhadap ODA gitu. HIV/AIDS masih menjadi penyakit yang menakutkan bagi sebagian orang. Tak jarang para penderitanya mendapat diskriminasi dan stigma buruk dari masyarakat sekitar. Berjalan kaki menyusuri ganggang sempit di kawasan Jakarta Barat, kepedulian wanita yang biasa disapa Bidan Vina terhadap ADHA atau anak dengan HIV/AIDS muncul usai dirinya bergabung dengan relawan anti narkoba. Dari situlah dia menyadari bahwa dampak dari narkotika dan seks bebas dari orang tua menyasar ke anak-anaknya. Tapi saya tertariknya detik-detik dia mengatakan orang kesehatan banyak melakukan diskriminasi terhadap ODA gitu. Jadi saya pikir apa ya yang harus saya lakukan gitu. Terus dia bilang, coba kamu turun aja langsung supaya kamu tahu gitu. Nah waktu itu saya bergabung dengan teman-teman di Puskesmas Tambora, di mana di situ ada yang namanya program metadon. Metadon itu adalah substitusi dari narkoba yang dilegalkan oleh pemerintah, di mana pada saat mereka minum yang namanya obat itu, mereka itu bisa bisa tenang gitu ya dalam 24 jam. Tapi itu memang betul-betul kita awasi gitu. Jangan sampai metadon itu dikeluarkan dari mulut, dimasukkan jarum suntik, akhirnya mereka menyuntik lagi. Itu yang kita harus benar-benar waspadai. Siapa sih manusia nggak pernah salah? Saya rasa kita pun punya salah gitu loh. Cuman kita salahnya nggak fatal seperti dia gitu. Nah dari situlah saya akhirnya melihat, oh kasihan banget. Ternyata ada anak-anak mereka yang sudah terinfeksi gitu loh. Kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sepanjang tahun 2023 dari 6.084.968 orang yang dites HIV, ditemukan 57.299 kasus baru HIV dengan 46.370 atau sekitar 81% di antara yang positif memulai pengobatan ARV. Proporsi penemuan kasus cenderung tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut tren temuan kasus HIV dalam 5 tahun terakhir, ODHIV ditemukan lebih tinggi pada populasi laki-laki, mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 dengan angka lebih 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Melalui Yayasan Vina Smart Era yang didirikan bersama sang suami tahun 2008, Vina memberi perhatian bagi anak-anak penderita HIV. Mengkonsumsi obat dan makan secara teratur menjadi syarat mutlak agar kondisi kesehatan anak-anak penyandang HIV/AIDS tetap terjaga. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan keluarga Bidan Vina menjauhkan ADHA menerima diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Meski diskriminasi terhadap anak ADHA masih kerap terjadi, ia tak pernah patah semangat untuk memberikan edukasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai HIV/AIDS. Awalnya itu sekitar ya nggak jauh dah, sekitar 2007-2008 itu ya. Begitu anak-anak ini sekolah, ketahuan statusnya di sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Alasannya, kepala sekolah bilang gini, bukan kami yang mengeluarkan dari sekolah, tetapi orang tua murid akan keluar semua dari sekolah kalau anak ibu masih sekolah di sini. Jadi kita rubah
teknik-teknik bagaimana caranya supaya anak-anak ini aman di sekolah. Awalnya kita masukin mereka ke sekolah tanpa membuka status. 3 bulan kemudian saya datang ketemu kepala sekolah, saya bilang saya mau melakukan penyuluhan untuk anak-anak seperti itu. Kepala sekolah sih waktu itu mungkin dia belum berpikir terlalu jauh dan tidak berpikir negatif lah ya. Dia berpikir oh iyalah nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya saya diberikanlah kesempatan melakukan penyuluhan di sekolah. Setelah itu saya langsung ngomong sama kepala sekolah, Pak, anak yang saya masukkan kemarin, anak saya itu adalah anak yang terinfeksi HIV. Lalu dia dengan gestur tubuh yang begitu marah gitu ya. Kenapa ibu dari awal nggak ngomong bahwa dia terinfeksi HIV gitu kan. Pak, setelah anak itu masuk pun Bapak berbicara seperti ini sama saya. Kebayang nggak Pak? Kalau saya di awal ngomong sama Bapak bahwa anak ini terinfeksi. Pasti Bapak tolak. Saya bilang gitu. Terus dia merasa, Pak, terus terang ya Pak, penularan ini tidak yang tidak seperti yang Bapak bayangkan. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, dengan 4 cara tadi, nggak gampang Pak, saya bilang gitu. Jadi Bapak nggak usah takut, mereka tinggal dengan saya, mereka kemana-mana dengan saya, kita makan pun bersama-sama. Jadi Bapak nggak usah takut penularan itu. Tetapi saya mohon Pak, Bapak tolong ceritakan ke gurunya, karena nanti neneknya atau pamannya atau bibinya ambil obat itu akan permisi sama paman atau bibinya kan kayak gitu. Nah, baik Bu kalau seperti itu gitu. Saya bilang gini Pak, hidup kita ini nggak lama. Kalau kita nggak berbuat sesuatu untuk anak-anak ini siapa lagi? Saya sih bilang begitu aja, mau menyentuh hatinya gitu. Setelah penyuluhan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, akhirnya sekolah-sekolah yang ditempati ADHA ini dapat menerima dan mereka pun diperlakukan sama seperti anak-anak lainnya. Kalau reaksi mungkin ya, kalau sebelum saya dapat edukasi saya masih agak-agak gimana gitu ya, khawatir gitu kan. Cuma kan dari pihak Mbak Vina sendiri dari Puskesmas itu mengadakan edukasi di sini, jadi kita paham gitu loh bagaimana sih sebenarnya menghadapi anak yang membawa sakit HIV itu gitu kan, penderita HIV. Jadi kita bisa mensikapinya. Ya saya pribadi sih nggak ada masalah ya, justru saya lebih prioritas ke mereka karena kan mereka memang perlu lebih lebih butuh bimbingan dari kita, lebih butuh perhatian gitu kan. Makanya saya dengan Mbak Vina itu kerjasama gitu kan. Kalau ada anak dengan penderita HIV silahkan daftar ke sini gitu kan. Anak-anak juga diedukasi bagaimana menghadapi temannya yang menderita HIV gitu. Cara mensosialisasikannya yang jelas kita kerjasama dengan pihak Puskesmas. Kita ngadain di depan gitu ya, anak-anak dikumpulkan, diberi cerita atau semacam dongeng bagaimana sih kalau menghadapi temannya yang menderita HIV, bahwa memang penularannya tidak semudah yang kita pikirkan. Dari pihak Puskesmas nanti menerangkan, anak-anak menanggapi, dan itu yang nanti akan diterapkan di sekolah, bahwa kamu kalau misalkan menghadapi teman yang seperti ini harus bagaimana sih gitu. Ada salah satu anak yang dirawat bidan Vina, sebut saja Fajar, yang berhasil melalui kehidupannya hingga kini berhasil menempuh pendidikan jenjang kuliah. Ya mungkin kalau dipikir untuk tidak ketemu Ibu Vina itu aku dirawat seharian atau setiap hari atau berapa minggu, setiap hari di rumah sakit. Ya mungkin sampai atau aku mungkin udah nggak ada gitu. Tapi kan itu juga jalannya Tuhan, mengasih tahu, menunjukkan jalan untuk di sini. Ya mungkin begitu. Kalau aku tidak ada Ibu Vina mungkin aku akan dirawat terus. Setelah saat ini, di saat kondisi yang sudah membaik dan punya banyak teman sih, bakal lebih semangat lagi untuk menjalaninya. Banyak ekspektasi besar yang harus dilakukan gitu. Ya lakukan aja gitu, maksudnya terus bermimpi dan wujudkan mimpi. Kan aku juga nggak tahu bisa dikasih kesehatan kayak gini. Pasti ada sesuatu yang indah nantinya.
Perjuangan untuk terus mengedukasi mengenai penyakit HIV/AIDS akan terus dilakukan Bidan Vina. Ketulusannya untuk mengasihi dan memberikan masa depan yang baik bagi para ADHA berhasil diwujudkan dari sosok anak didiknya yang hingga saat ini tengah menempuh pendidikan kuliah. Perjuangan seperti ini pun terus dirasakan Raditya, salah seorang penyintas HIV/AIDS yang masih bisa bertahan hingga detik ini. Jadi pas pertama dinyatakan HIV itu memang ada perasaan kaget, nggak terima juga ada, cuman karena saya sebelumnya udah mencari tahu dari internet dan dari tenaga-tenaga medis yang pernah saya temuin, ya akhirnya alhamdulillah. Dan yang paling terutama sih saya ngeliat ibu saya ngelihat dia tidak jatuh dalam artian fisiknya maupun mentalnya mengetahui anaknya terkena virus HIV. Itu juga yang buat jadi saya semangat untuk menjalani pengobatan sampai saat ini gitu. Cuman yang saya pikir lagi itu adalah orang tua. Bagaimana orang tua menyikapinya dengan punya anak orang yang positif HIV. Dan itu makanya tadi saya ngomong kenapa saya lihat semangat saya timbul karena saya ngelihat semangat dari ibu saya. Ibu saya bilang, ya jangan disali, dijalanin dalam hal ini. Kamu ikutin aja berobat seperti apa. Ikutin aja seperti yang dokter arahin seperti apa. Untuk umur kita kembalikan lagi sama yang di atas. Dan itu yang saya ingat banget ibu saya bilang, Mama nggak malu punya anak yang positif HIV. Tapi saya lagi itu kan mikir nanti kalau teman-teman Mama nanya aku sakit apa, mau ngomong apa, ya kan bisa Mama bilang sakit apalah, nggak usah harus Mama ngomong anak gue kena HIV gini-gini gitu, nggak juga. Dan itu yang semangat saya lanjutan untuk wah ini nyokap gue terima anaknya kena HIV. Maksud gue yang ngalamin, gue gak terima. Jadi ya itulah semangat gue sebetulnya di nyokap ibu saya. Dukungan orang tua terutama sang ibu membuat Raditya mampu menjalani hari-harinya dengan baik hingga saat ini. Semangat sang ibulah yang membuat dirinya mampu bertahan. Dari situlah ia bisa terbuka terhadap lingkungan dan orang sekitarnya mengenai statusnya sebagai penderita HIV/AIDS. Dirawat tuh sampai 1,5 bulan ya, karena saya penyakit penyertanya banyak. Dokter saya tuh selain dokter penanggung jawab, ada dokter paru, ada dokter saraf, ada dokter mata, ada macam banyak lah dokternya. Pulang dari rawat, dinyatakan bisa rawat jalan, saya setahun pemulihan di rumah, makan, tidur, minum obat, sampai akhirnya saya bisa survive datang ke rumah sakit untuk ngambil obat ARV sendiri. Karena setahun itu mulai TB saya membaik, stop obat TB, toksoplasma saya saraf membaik, saya udah mulai bisa bergerak, motorik emang tidak langsung instan bisa kembali, tapi udah bisa jalan dengan 2 kaki saya yang tadinya pakai tongkat. Terus hepatitisnya juga udah mulai terkendali, jadi saya udah mulai bisalah menemukan jati diri saya sebagai seorang pria lagi, datang ke layanan kesehatan, ngambil obat tiap bulan. Nah, di titik itu saya lihat teman-teman sama-sama saya kan yang sakit. Saya lihat ada yang dia tidak buka statusnya ke orang tuanya, padahal kebalikan dari saya. Kalau saya kan yang bikin saya semangat adalah ibu saya, tapi kalau dia kadang-kadang datang dengan temannya, apa dengan pacarnya, apa teman dekatnya atau apalah, tapi orang tuanya tidak tahu. Dan di situ saya ngelihat kenapa sih nggak open sama orang tua, karena orang tua adalah circle utama untuk pemulihan orang dengan HIV, kalau saya bilang gitu. Makanya kenapa saya langsung kalau ada teman-teman baru ataupun tetangga nanya, ataupun teman-teman mamah lah yang dulu tahu saya dirawat 1,5 bulan, dulu sakit apa sih Dit kok sampai gini? Saya kena HIV tante, gini-gini.
kan pasti orang itu bingung. Tapi dengan saya ngomong, saya kena HIV tante. Saya seperti sekarang ini ngomong seperti itu, kok lu nggak kelihatan seperti orang HIV? Kan dari situ mereka lihat kalau HIV tidak menyeramkan seperti yang mereka pikir. Itu yang gue pikir, kenapa gue pede gitu loh ngomong ke orang lain dan ngajak temen-temen gue untuk ayo dengan lu menutup diri lu menstigma diri lu sendiri. Padahal belum tentu teman-teman lu di luar atau tetangga lu atau siapapun di luar sana tahu lu HIV malah mengucilkan. Kan ketakutan memang ada. Cuma kan kebanyakan kan apalagi sekarang ya, sudah banyak informasi yang diberikan oleh masyarakat umum. Masih ada sih sebetulnya 1-2 lah case yang dikucilkan lah dari lingkungan atau apa. Cuman dengan ngebuka status di keluarga terkecil lah, keluarga utama, itu sebetulnya pemulihan awal itu adanya di situ selain pengobatan. Jumlah ODHIV hidup dan mengetahui statusnya sebanyak 393.921 orang atau sekitar 76%. Dan yang sedang mendapatkan pengobatan sebanyak 177.277 orang atau setara dengan 45%. Bersama, kita bisa menciptakan dunia di mana setiap individu diperlakukan dengan martabat dan